Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua di luar sana sehat selalu, sehat sentosa, dan semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sakit diminum obatnya, semoga lekas sembuh dan pulih kembali. Buat kalian semua di luar sana yang sampai saat ini sehat, kalian sehat, jaga kesehatan ya, karena cuacanya tuh di Hongkong sekarang lagi pasang surut ya, kalau bahasa pantainya itu pasang surut ya, kadang hujan kadang panas ya, nggak tentu. Jadi jaga kesehatan ya guys, kalau bisa minum vitamin ya buat membantu badan kalian ya biar tetap sehat ya. Dan buat kalian semua, semoga kita semua pulang dalam keadaan sukses, amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini ada berita ya, ini tentang PMI lagi, tapi tidak disebutkan ini anak dari daerah mana, cuma dia ini dari Indonesia ya, si Cece dari Indonesia atau pekerja migran asal Indonesia yang berumur 40 tahun. Nah, gimana ceritanya? Oke, kita simak ya. Jadi guys, ceritanya ada salah satu majikan ya, dia itu curhat di grup majikan dan diunggah atau diposting di sosial medianya di grup gitu guys. Dan dia tuh mengatakan, katanya dia itu waktu itu dia ada Cece, sudah bekerja sama dia itu 1,5 tahun ya. Dan si majikan ini mengatakan si Cece-nya tuh katanya tuh rajin, emang dia tuh kerja juga nggak cemberut, terus pokoknya oke lah. Cuma yang jadi permasalahannya adalah si Cece ini suka utang bank. Dan yang lebih gong banget ya, utang dia itu ada 11 bank, ada di 11 bank dengan nominal lebih dari 100.000 Hong Kong dollar ya, atau lebih dari 200 juta rupiah, 22 atau 23an lah. Ini kalau pas 100.000 Hong Kong dollar ya, tapi kan ini lebih, katanya tuh lebih dari 100 Hong Kong dollar ya kan. Ya Allah, itu duit kemana buat papa aja ya, baru 1,5 tahun, mungkin dia udah X. Dulu mungkin dia udah X, karena di situ tidak ada dijelaskan ya si Cece ini nih X atau non dulunya. Tapi si majikan ini bilang sebenarnya mbaknya ini rajin, kerjanya bagus, nggak cemberut. Cuman yang membuat si majikan ini kecewa ya guys, si Cece-nya itu utang bank gitu loh. Tahu sendiri kan kalau di Hongkong itu para majikan itu paling takut Cece-nya ini utang bank. Jadi si majikan juga ngomong ya, atau menuliskan di artikelnya dia itu, dia katanya tuh sebenarnya dia mau nunggu sampai mbaknya finish kontrak, terus habis itu dia si majikannya ini bisa cari baru lagi. Sebenarnya niatnya majikan ini, aku aslinya ini majikannya baik sih, bagus. Soalnya apa, dia mengatakan dia udah tahu si Cece-nya ini hutang bank ya, tapi dia tidak ada berniat untuk menginterminate atau memecat si Cece-nya ini di dalam di waktu sebelum dia finish kontrak ya. Jadi majikan ini berniat untuk mengeluarkan setelah dia finish kontrak guys, untuk membantu biar dia itu bayar hutangnya gitu loh. Tapi ternyata mungkin mbaknya nyadar diri ya, jadi dia itu mengundurkan diri. Nah, karena mengundurkan diri atau notis gitu, si Cece-nya kan udah ngasih surat tuh 1 bulan notis. Tapi sebelum surat notis itu selesai ya, 1 bulan itu, si majikannya mungkin udah nggak tahan ya, jadi menyuruhnya cepat pergi. Jadi sebelum 1 bulan dia tuh udah pergi duluan. Dan setelah dia pergi dari rumah itu atau keluar dari rumah majikan itu, belum genap 2 bulan atau mungkin 1,5 bulan lah ya, belum genap 2 bulan, ada lagi dong ya, ada lagi tagihan surat yang datang ke rumah majikan ya. Ya Allah, jadi totalnya itu 11 bank guys. Oke, 11 bank. Mungkin di luar sana banyak juga ya CC atau para PMI, teman-teman kita tuh yang meminjam uang dari rentenir atau di bank-bank tertentu. Cuman bisa sampai 11 bank, itu bank apa aja ya? Soalnya saya yang tahunan di sini ya, saya yang tahunan di Hong Kong pun bukan tahunan sih, sebenarnya nggak terlalu lama juga, baru belum suhu lah ibaratnya, masih Gen Z ya. Itu yang aku tahu cuma Bank Prim, terus HS, terus Publik, cuma 3 itu aja. Lainnya sih nggak tahu ya kalau ada. Coba kalian semua yang asli pekerja migran atau cece-cece yang cantik dari lahir ya, atau amu-amu yang cantik dari lahir yang tahu nama-nama bank, coba. Aku bener-bener nggak tahu guys, cuma ada 3 itu yang aku tahu, 1 Publik, 2 HS, 3 Prim. Cuma itu aja, tapi nggak tahu kalau ada bank-bank lainnya yang menyediakan pinjaman buat para PMI atau pekerja migran ya. Ini aku nggak tahu sih, tapi sampai 11 bank ini pro banget loh. Terus uangnya buat apa sih ya? Terus lagi karena si majikan ini merasa keganggu ya sama surat-surat yang datang gitu, akhirnya majikan ini laporlah ke KJRI dan menyatakan kalau anak ini ya atau pembantunya yang dulu itu udah di-interminate. Jadi dia tuh berharap semoga pihak bank itu tidak terus-terusan memberi surat atau mengirim surat ke rumah majikannya gitu loh, karena merasa terganggu. Dan si majikannya juga ini mengatakan, untung aja rumahku nggak disiram cat ya kan. Biasanya kalau di Hongkong itu entah ini nggak mandang dulu ya, entah kamu majikan, entah kamu CEO, entah kamu pembantu rumah tangga ataupun agensi-agensi di luar sana, kan banyak ya yang namanya utang bank dan banyak ya kan, nggak cuma 1 orang atau 2 orang yang suka pinjam-pinjam duit. Nah, si
majikannya ini masih bersyukur, katanya nggak disiram cat ya, cat merah, biasanya sih cat merah banyak di luar sana kan, para agensi juga banyak itu, soalnya udah pernah berkeliaran ini udah lama banget. Jadi gitu guys. Sebenarnya ya, kalau kita bahas lagi tentang si mbaknya ini atau si pekerja migran ini, nggak tahu ya niat awalnya dia tuh kerja gimana. Aku sih yakin ya, dia kerja awalnya tuh niatnya ya baik, dia ingin membantu ekonomi keluarganya di rumah, ataupun mungkin dia ada masalah finansial ya kan, atau dia ada emang ingin merubah hidupnya dia menjadi lebih baik. Tapi ini juga semua juga sama sih gitu. Cuman yang nggak habis pikir ya, dia tuh pinjem tuh buat apa gitu loh, bisa sampai 11 bank gitu loh. Duitnya tuh kayak apa gitu loh. 11 bank tuh duitnya buat apa? Terus lagi katanya si majikan ini udah melaporkan ke agensi ya, dan sama agensinya itu udah di blacklist. Nggak tahu bisa nggak sih kalau di blacklist kayak gini sih guys, karena hutang ya kan. Soalnya di sini atau sekarang ya, kalau kita mau renew kontrak juga pasti ada ditanya, atau pihak imigrasi ya itu tuh melacak apakah kalian punya hutang ya yang tidak dibayar ya kan. Itu ada sih, ini beritanya kan udah kesebar kemana-mana kan. Hutang boleh aja asalkan tidak melebihi pemasukan kalian gitu loh. Kalau gaji kalian $5.000 ya kan, terus setoran kalian per bulan 7.000, yang 2.000 kalian mau nyari kemana? 2.000 tuh kalau uang Indonesia itu udah 4 juta lebih per bulan, kamu harus ngeluarin itulah. Kamu nyarinya di mana? Kalau enggak, kamu pasti kerja sampingan kan. Tahu sendiri kalau di Hongkong tuh kerja sampingan apa kalau bukan esek-esek kayak begitu, iya nggak sih? Ya kan? Jadi boleh-boleh aja sebenarnya yang mau hutang-hutangnya begini, boleh aja. Cuman ya itu gitu loh, usahakan jangan melebihi pokok gaji kalian ya. Soalnya kan di luar di rumah kalian juga pasti perlu kan, nggak usah di rumah deh, buat kalian sendirilah. Kalian butuh softtek, kalian butuh peralatan mandi kan, terus kalian yang nggak dikasih wifi sama majikan itu pasti beli kuota, ya enggak, ya kan? Jadi jangan semuanya tuh mikirnya cetek gitu loh. Kalian pinjam duit, terus habis itu nggak ngitung dulu pemasukan kalian berapa. Akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang, ya kan? Kalian pinjam ke bank lain untuk menutup bank ini. Ternyata yang lainnya belum, ya kan? Terus kalian juga harus nyetorin yang ini. Ya udah sama aja, nggak bakalan selesai. Dan si majikan ini mengatakan, mbaknya ini sebenarnya sekarang udah pulang ke Indonesia ya, pulang ke rumah. Tapi si yang majikannya bingung tuh, kok itu loh nggak ada rasa penyesalan atau rasa bersalah gitu loh. Dia itu katanya berfoto ya atau berselfie di pintu keberangkatan ya, atau di airport pintunya itu, bukan di pintunya sih, itu sebenarnya udah di dalam, cuman lagi nunggu gate-nya aja, nunggu check-innya ada aja. Di tempat sebelum kita check-in itu kan ada kursi-kursi itu kan, dia itu foto di sana guys, dan dia itu kayak senyum gembira sekali. Dan majikannya ini cuma bingungnya, saya nggak tahu ya dia pulang, saya melihatnya tuh foto ya, berfoto di pintu airport ya kan, tapi dengan senyum lebar manis seakan-akan tidak ada terjadi apapun ya kan. Jadi pas ini bingung, kamu itu pulang bahagia atau mikirnya dengan kemenangan atau gimana kayak gitu loh ya kan. Tapi bener ya guys, kalau masalah utang ini ya, kalau di Hongkong walaupun kalian nggak bayar, mau sampean atau kalian semua itu pulang ke rumah udah ada di Indonesia, utang itu bakal terus berlanjut ya, walaupun kamu di Indonesia ya kan. Dia pasti mencarimu sampai ke Indonesia guys. Jadi jangan diremehkan hutang-hutang di Hongkong ya, atau di bank Hongkong, jangan diremehkan ya guys. Ini nggak main-main ya, apalagi bank-bank besar gitu ya, kayak peminjaman bank besar kayak Prim, HS atau Publik, itu kan bank besar, udah termasuk bank besar ya. Jadi jangan diremehkan ya. Kalian mau ngumpet di leng semut juga mungkin kalian nggak ketemu, tapi emangnya kalian nggak kasihan sama keluarga kamu ya kan. Walaupun nggak ketemu kamu, tapi dia tahu alamat rumah kamu, akhirnya rumahmu yang diminta. Kamu mau kayak gitu? Oke lah kayak gini, kalau kamu waktu itu minjem duit ke bank itu buat beli tanah ataupun buat beli buat bangun rumah ya, otomatis apapun yang ada di rumahmu atau aset yang ada di rumahmu itu pasti bakalan kesita untuk melunasi pembayaran. Dan itu kalau di bank Hongkong itu ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan, sampai setahun dia nggak akan mengusikmu ya, walaupun kamu udah di Indonesia. Jadi kamu merasa tenang. Setelah 1 tahun, percaya aja, surat itu bakalan datang ke rumah kamu ya di Indonesia, walaupun kamu udah nggak kerja di Hongkong, tapi surat itu ya, surat tagihan itu bakalan datang ke rumah kamu yang di Indonesia, dan pasti menyertakan bunganya. Jadi jangan kamu pikir kamu udah pulang ke Indonesia dan kamu tuh lolos gitu. Oh no, tidak ya, tidak. Itu malah jadi bumerang buat kamu. Kenapa? Karena kalau kamu mengabaikan utangnya ini ya kan, itu bunganya tuh terus menumpuk ya guys. Jadi si bank itu kalau kalian nggak 1 bulan 2 bulan nggak bayar, itu cuma surat yang datang ke majikan. Tapi kalau kalian tetap nggak bayar ya kan, teridentifikasi kalian itu udah pulang ke Indonesia, ya udah bunganya ya numpuk sampai setahun itu gitu loh. Ya kamu itulah cerna sendirilah ya. Contohnya kamu minjem duit atau bank ke bank ya, pinjam atau utang bank 10.000.
setahun kemudian kamu nggak bayar jadi 30.000, ya kan? Itu karena ada apa, bunganya ya. Jangan dikira kamu apa namanya udah pulang kamu selamat. Oh no 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 no, itu malah menjadi awal kehancuran kalian guys. Jadi buat kalian ya, kalau saran aku sih, kalau kalian emang bener-bener apa namanya emergency banget ya, kalau apa sih kayak bener-bener butuh banget, kayak bener-bener udah kepepet. Contohnya gini deh, ya amit-amit jebang bayinya ya, kamu belum gajian, tapi keluarga kamu di rumah ada yang accident ya, ada yang kecelakaan atau apa, atau ada bener-bener butuh duit banget ya masuk rumah sakit kayak gitu, dan nggak di cover BPJS ya atau umum. Ini kan udah termasuk apa emergency ya. Jadi bolehlah pinjem, tapi ya jangan banyak-banyak, jangan melebihi pokok dari gaji kamu. Karena kalau pengeluaran kamu lebih banyak dari pemasukan kamu, nanti kamu yang bingung sendiri guys. Jadi kamu bakalan bingung gitu loh. Masa iya kamu mau jadi wanita nggak benar di sini buat cuma gara-gara part time ya kan? Apalagi part time itu sebenarnya di Hongkong itu dilarang guys, tapi banyak kok di luar sana ya. Aku nggak menyalahkan si cantik dari lahir itu, enggak, cuman emang kalau melihat dari sudut pandang kenyataannya ya, part time itu emang dilarang guys, cuman banyak yang ngeyel ya. Namanya orang Indonesia, kalau semakin dilarang ya semakin dilakuin ya. Ya itulah. Jadi guys, buat kalian jangan sekali-sekali masuk ke ranah hukum ya. Kalau bisa nih ya, kalau emang kalian butuh banget, cobalah kalian ngomong sama majikan. Boleh enggak, walaupun enggak semua majikan ngasih ya, tapi seenggaknya kalian itu ngomong dulu daripada kalian pinjem bank ya kan. Kalau emang cuma butuh 1.000 2.000 gitu ya, ya mending itulah apa namanya, mending kalian pinjem dari bank apa namanya, dari majikan kamu kan, dengan sistem potong gaji gitu loh guys ya, daripada kayak gini. Apalagi yang apa ada juga itu yang namanya rentenir itu loh, yang menggadaikan dokumen ya, jadi ditahan itu kayak paspornya kan, paspor kontrak kerja ditahan juga nggak sih kalau rentenir itu yang digadein itu? Aku sih nggak tahu ya, cuman setahu aku cuma paspor doang, tapi nggak tahu kalau ada kontrak kerja juga, nggak tahu. Tapi alangkah disayangkan banget ya guys kalau emang demi 1.000 2.000 duit ya, uang kalian menggadaikan. Karena apa? Rentenir itu membunuh lah guys. Kamu pinjam 1.000 kamu harus balikin 3.000. Nanti ada juga yang rentenir nakal ya, pokok udah dibayar, bunga udah dibayar, katanya masih kurang gitu loh. Jadi nggak ada pilihan lain. Kenapa kok nggak ada pilihan lain? Ya karena paspornya itu kan dipegang sama dia. Kalau kamu nggak ngeluarin duit ya, ya nggak bakalan dikasih tuh, nggak bakalan dikasih kan si apa namanya paspornya. Jadi hati-hatilah ya, daripada kalian kejeglong atau kejebur sendiri ya, kalian masuk ke jurang. Alangkah baiknya hutang bank itu dihindarin kalau emang benar-benar nggak butuh banget gitu guys. Bukan nggak boleh, boleh, asalkan pinjaman kalian itu tidak melebihi pokok gaji kalian, biar kalian tuh nggak mumet gitu loh. Seenggaknya tuh setiap bulan kalian tuh ada pegangan $500 kayak ya kan, 1.000 kayak itu masih lumayan lah buat kalian pegangan, atau buat nabung ya, atau dikirim ke rumah 1 juta itu kan masih, kalau 500 kan masih mending kan ya, buat orang rumah atau buat kalian pegang sendiri di sini, atau buat tabungan kalian kayak gitu loh guys. Jadi jangan merasa yang gimana-gimana ya, ya namanya orang. Tapi alangkah disayangkan banget sih si Mbak ini ya, 1,5 tahun di rumah majikan udah 11 bank ya kan, nggak tahu bank apa aja. Mungkin dia ini emang udah suhunya pinjam sana pinjam sini ya, jadi dia tuh tahu mana bank yang bisa dipinjemin ya. Atau mungkin 11 ini dia sama rentenir, mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau rentenir emangnya pakai sistem surat juga ya guys, kalau seumpamanya nggak bayar gitu. Coba deh yang pernah ya, atau yang mempunyai pengalaman pinjaman dari rentenir itu, kalau nggak bayar itu emangnya dikasih surat ya, bukannya nggak dituin apa namanya, dibiarin gitu loh, atau gimana sih? Aku sih nggak mudeng ya. Coba dong penjelasannya buat kalian, siapa tahu kalian semua di sini pada ngerti kan, yang paham kalau masalah pinjam rentenir terus nggak bayar itu kalian dapat surat atau peringatannya tuh kayak gimana, atau didatengin atau gimana. Ini wallahu alam ya, aku benar-benar nggak tahu. Coba kalian yang semua di bawah ya, atau semuanya yang menonton video ini, coba deh komentar ya gimana. Jadi gitu ya guys, hindarin aja hutang. Kalau emang kalian perlu, kalian bisa pinjam ke majikan ya. Kalau enggak ya kalian cobalah pinjam ke teman kalian dulu ya. Kalau gajian tapi tetap dibayar ya. Jangan bikin teman kamu atau majikan kamu itu hilang kepercayaan sama kamu karena utangnya nggak dibayar. Soalnya banyak di luar sana, kenapa teman nggak pada percaya kalau pada pinjam uang sama kalian ya? Ya karena itu apa, kalau pinjam uang nggak pernah dibalikin, makanya yang mau minjemin pun males. Jangan kayak gitu ya. Kamu kan butuh, jadi karena udah ditolong ya harus dibalikin ya. Tapi sampai sekarang pun aku masih ada temen yang ada utang, aku nggak ngomong juga, sampai sekarang nggak dikasih. Tapi aku sungkan ya mau ngomong tuh, bener-bener sungkan. Oke guys, cukup sekian dulu lah nih, videonya kebanyakan kepanjangan banget ya. Kita bahas next time lah. Oke, buat kalian yang udah mampir di channel aku, terima kasih banyak ya. Yang baru nemu channel aku, jangan lupa di subscribe, di share, dan di apa namanya, komen ya.
Dan buat kalian yang udah lama, I love you so much. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.